Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel ini. Dan ini adalah rubrik Om Gadget episode ke berapa ratus ya, udah banyak banget ya. Gue udah lama banget nggak bikin video, dan kali ini gue mau bikin video lagi. Di video Om Gadget, ngomongin gadget kali ini gue mau bahas tentang Infinix yang baru aja kemarin ngerilis 6 device sekaligus. 6, banyak ya. Jadi dia ngenalin ada 4 smartphone Hot 50 series dan 2 laptop. Nah, ini kejutannya, ada 2 laptop Inbook series. Kita bahas dari handphonenya dulu. Smartphone Hot 50 series yang kali ini dibawa ke Indonesia komplit banget lininya, mulai dari Hot 50i, Hot 50 4G, Hot 50 5G, kemudian Hot 50 Pro Plus. Dari semua smartphone yang dirilis, yang paling di-highlight sama Infinix itu adalah Hot 50 Pro Plus. Ya, di acaranya kemarin banyak banget banner-banner yang nampilinya bukan seri yang lain, tapi cuma Hot 50 Pro Plus aja. Ya, Hot 50 Pro Plus merupakan capaian inovasi Infinix terbaru ya, di mana dia mencatatkan rekor sebagai smartphone dengan layar lengkung atau curve tertipis di dunia saat ini. Body Hot 50 Pro Plus itu cuma 6,8 mm. Jadi kalau misalnya lu punya handphone dengan layar lengkung kayak punya gua nih, ini layar curve ya, sampingnya layar lengkung, dan banyak sih seri-seri yang kayak gini. Dan menurut gua ini udah paling tipis banget sih, gua punya handphone kayak tipis banget gitu. Ternyata Hot 50 Pro Plus itu jauh lebih tipis lagi, nggak jauh sih ya, lebih tipis lagi gitu. Dan gua udah bandingin kemarin Hot 50 Pro Plus sama handphone gue yang curve ini, pas gue bandingin ya emang ternyata ini kalah tipis coy. Lebih tipis si Hot 50 Pro Plus, gila. Emang setipis itu gitu. Terus asiknya dia enteng banget. Bener-bener sebuah smartphone yang mewah karena layarnya lengkung dan ringan gitu. Ringan, tipis dan ringan. Hot 50 Pro Plus itu kerjasama dengan Jakarta Fashion Week atau JFW, makanya dia desainnya cantik ya, cocok lah buat acara fashion show gitu ya. Kemudian kerjasama juga dengan JKT48. Yep, sekarang JKT48 udah nggak di kubu oren lagi. Kemarin gue lihat dia collab sama Infinix Hot 50 Pro Plus. Dan HP ini harga normalnya itu 2,5 jutaan. Tapi pas flash sale hari ini tanggal 25 Oktober itu cuma 2,4 jutaan aja. Yang menurut gue lagi-lagi untuk handphone layar lengkung dengan rekor HP tertipis di dunia ini murah sih menurut gue. Terjangkau banget harganya, nggak dimal-malin sama Infinix, padahal dia punya satu inovasi yang anehnya lahir di seri terbawahnya Infinix, yaitu Hot series. Bukan di seri Note, bukan di seri Zero, ya, malah di seri Hot. Hot 50 Pro Plus mengusung tema beautiful beast ya. Cantik, tipis tapi sadis gitu. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena dari segi desain dia benar-benar beautiful. Tadi gue bilang selain rekor tipisnya, selain rekor tertipis di dunia, dia juga punya layar lengkung yang cantik banget karena udah mengusung selain dapat detail tertipis di dunia tadi, dia juga mengusung layar yang cantik banget menurut gua. Dia udah AMOLED Full HD plus brightness-nya sampai 1300 nits peak ya. Kemudian asiknya juga dia 120 Hz refresh rate-nya. Ya memang seri Hot biasanya buat ngebut-ngebutan gaming, jadi 120 Hz gua rasa cocok banget. Fingerprint-nya juga di dalam layar. Semua yang diusung itu benar-benar memancarkan kemewahan kan, gitu. Terus dari segi desainnya juga, bagian back case-nya itu punya bahan yang ngedoff ya, permukaannya anti glare, anti fingerprint, dan kalau ditempelin tuh, kemarin gue cobain, itu lembut banget. Bahannya tuh kayak lembut banget di tangan, di kulit tuh terasa kalau lu touch, lu sentuh langsung itu enak banget, dan gue suka material yang kayak gitu. Dan di bagian frame kameranya, dia punya satu desain yang bahasa desainnya itu unik. Biasanya kan bulet-bulet ya kalau yang lain. Ini frame-nya kotak-kotak. Jadi ikonik sebenarnya ya. Jadi khas Hot 50 series. Terus dia punya frame juga yang kotak, dimana di samping-sampingnya itu ada gerigi-gerigi segitiga yang menurut gue ini udah dipakai di handphone lain yang mahal. Di frame kamera handphone lain yang handphonenya harganya mahal-mahal, sekitar 6 juta ke atas. Dan menarik karena ini cuma dibanderol 2,5 juta. Dan desain yang kayak gini biasanya
sama brand lain juga disebut terinspirasi dari jam-jam mewah, karena dari gerigi-geriginya itu kelihatan memang mewah banget gitu. Dan ya overall semuanya buat dia jadi beauty gitu, jadi cantik. Tapi beauty but beast ya, beauty tapi cantik tapi sadis gitu, cantik tapi garang. Garangnya dari mana? Dari segi desain lagi kita bahas. Itu dia sudah pakai, dia sebut Titan arsitektur, di mana dia punya proteksi 360 derajat yang kalau jatuh, drop, itu masih kuat, masih melindungi secara 360 derajat. Pertama. Yang kedua, dia juga sudah anti cipratan air IP54. Ya, ini sekarang di handphone-handphone murah udah mulai tren nih. Jadi murah nggak murahan, awet, kena hujan, jatuh, kebentur itu masih oke. Plus di layarnya, menarik ini seri Hot malah udah pakai Corning Gorilla Glass. Seri Hot bener-bener naik kelas dan menurut gue ini seri Hot terbaik yang pernah gue lihat seumur hidup gue megang Infinix. Jadi itu kokoh. Ya selain itu di handphone setipis itu dia masih bisa nyematin baterai 5000 mAh normal. Gimana caranya coba? Handphonenya makin tipis, baterainya tetap aja 5000 mAh. Yang kawetannya bisa sampai kayak gini. Kemudian dapat juga charger 33 watt yang juga fast charging gitu. Jadi nggak ada kompromi di situ, bener-bener bagus. Plus bis juga di segi spesifikasi atau jeroannya, di mana seri Hot itu identik dengan gaming. Nah, ini asiknya gaming tapi dibentuk yang tipis, di body yang tipis dan cantik. Dan ini mungkin game buat cewek, handphone gaming buat cewek-cewek, karena biasanya seri Hot itu kotak, tebel, dan kaku banget kayak buat cowok kebanyakan. Dan ini kayaknya seri Hot gaming buat remaja-remaja cewek gitu, buat anak-anak cewek yang pengen tetap tampilannya tuh cantik dan mewah. Makanya brand ambasadornya diambil dari JKT48. Jadi nyambung banget nih promosinya atau kampanyenya Infinix di sini. Kenapa buat gaming beast? Karena ini handphone pertama di Indonesia yang pakai Helio G100 dari MediaTek. Helio G100 ini merupakan penerus dari G99 yang mana katanya sebenarnya performanya masih mirip sama G99. Cuma G99 aja udah handphone terkencang di lini 4G, karena ini masih 4G ya, belum 5G. Di lini 4G itu nggak ada yang lebih kencang lagi, kayaknya memang udah mentok di situ. Dan ini perbaruan lagi G100 dengan sedikit peningkatan, dia TSMC 6 nanometer yang menurut gua ini salah satu chipset yang terbaik untuk kelas 4G, bukan untuk yang terbaik. Kalau yang lebih baik dari ini ya berarti itu udah masuk ke ranah 5G. Dan G100-nya di-apply dengan RAM 8GB, kemudian UFS atau storage di 256GB yang menurut gue itu cakep banget. Harganya sekali lagi cuma 2,5 juta dan bisa dapetin semua itu dengan bagus banget menurut gue. Asiknya lagi, Helio G100 dan keseluruhan yang ada di Infinix Hot 50 Pro Plus sudah tersertifikasi TUV SUD 5 tahun. Tanpa nge-lag. 5 tahun tuh bisa performanya tetap awet, tetap seamless, tanpa ada lag-lag. Dan ini keren banget. Kayak handphone mahal nggak sih 5 tahun, gila. 5 tahun lu nggak perlu ganti handphone lagi, udah bagus banget pakai ini. Terus ini yang perlu lu catat, karena ini baru pertama kali ada di seri Hot, dan lu pasti sering nanyain, di seri Hot ini, ada update Android-nya nggak? Dan lu mesti catat sekarang, di Hot 50 Pro Plus itu ada 1 kali major update, atau naik versi Android-nya 1 kali plus 2 tahun security patch. Jadi ya memang nggak seperti seri Zero yang lebih banyak update-nya, tapi untuk seri Hot ini pertama kalinya ada dan ini patut diapresiasi. Infinix nggak main-main membuat software-nya sekarang gitu ya. Dulu gue pakai seri Hot itu nggak akan dapet naik Android. Lu akan naik Android kalau misalnya lu beli smartphone terbarunya tahun depan. Gitu aja terus. Nah sekarang handphone Hot 50 Pro Plus itu bisa dipakai sampai 5 tahun tanpa lag, plus bisa naik Android 1 kali dan security patch sampai 2 tahun. Ini bagus sih, handphonenya murah loh, bukan handphone mahal. Next, kalau dari segi kamera, ini nggak terlalu di highlight, di acara launchingnya juga nggak terlalu ditonjolin, mungkin karena memang seri Hot, apalagi Hot 50 Pro Plus, ngunggulin performanya yang kenceng, plus desainnya yang cantik gitu ya. Jadi kamera agak dikesampingkan. Padahal kameranya bukan tergolong yang jelek dan sebenarnya standar di kelas harga 2,5 juta. Dia pakai kamera belakang 50 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel. Kalau dari segi menunya, pas gue lihat itu yang baru paling cuma dual video view, sky shop,
khas Infinix Group banget ya, sama beberapa fitur lainnya kayak mode film gitu ya, mode short video itu juga ada. Terus dari segi kamera itu dia bisa zoom digital sampai 10 kali doang, dan auto HDR, terus auto AI, pokoknya lumayan cakep sih hasilnya, 50 megapikselnya. Dan kalau di mode video dia ada stabilizer AIS-nya. Jadi di mode 10 di resolusi 1080p 30 fps dia bisa stabil pakai AIS ya, mode ultra stabilnya dia. Kemudian dia juga bisa mencapai resolusi paling tinggi 2K 30 fps dan bisa 1080p 60 fps. Jadi cukup mumpuni walaupun nggak sebagus seri Note, apalagi seri Zero yang bisa sampai 4K 60 fps. Ini belum gitu ya. Jadi ya udah, ini kayaknya memang bukan ditujukan untuk content creating atau untuk fotografi videografi. Sekedar cukup aja di kelas harganya gitu ya. Di Hot 50 Pro Plus dibilang bis juga dia pakai dual speaker stereo dari JBL. Bayangin, dari JBL. Jadi yang beberapa bulan yang lalu nongolnya di seri Note, si JBL ini sekarang nongol di seri Hot. Luar biasa. Handphonenya setipis itu tapi udah pakai speaker JBL stereo lagi ya. Kemudian ada NFC tetap, dan yang menariknya tetap pakai vapor chamber yang cukup luas. Kalau dari presentasi mereka itu tetap bikin adem si Helio G100-nya. Ya, mungkin itu si Beauty and the Beast. Si Beauty but Beast gitu ya dari Hot 50 Pro Plus. Selain Hot 50 Pro Plus yang merupakan bintang utamanya, kemarin dirilis juga Hot 50 4G dan Hot 50 5G. Nah, kalau Hot 50 ini yang tanpa embel-embel Pro Plus, itu kamera belakangnya menggunakan sensor Sony IMX582 48 megapiksel, tapi kamera depannya cuma 8 megapiksel. Jadi lumayan lah ya, walaupun sensor Sony-nya nggak yang terlalu wah banget, cuma ini Sony gitu, tetap punya sesuatu yang bisa diandalkan dan diberi kejutan. Bedanya, di mode videonya untuk Hot 50 yang biasa, ini tidak ada stabilisasi. Tapi tetap bisa sampai 2K 30 fps, cuma nggak stabil kayak di tadi Hot 50 Pro Plus. Kemudian, selain dari segi kamera yang berbeda, layarnya juga nggak curve, nggak melengkung. Ini flat dan juga pakainya IPS. Jadi fingerprintnya ada di tombol power di samping, bukan di layar. Dan IPS cuma tetap sama-sama 120 Hz karena ini sekali lagi tujuannya untuk gaming. Di Hot 50 biasa tidak pakai dual stereo, apalagi pakai JBL, enggak, speakernya biasa aja. Nah, bedanya antara yang versi 4G dengan 5G tentu di chipsetnya. Kalau yang versi 4G itu pakai Helio G100, sama kayak di Hot 50 Pro Plus. Tapi ini murah banget G100-nya jadinya ya, karena ada di Hot 50 biasa. Nah, kalau Hot 50 5G itu pakai Dimensity 6300. Gila, Dimensity 6300 loh. Lumayan kenceng ya. Bedanya lagi ada di ukuran layar, di mana si Hot 50 5G sedikit lebih besar dibanding Hot 50 4G. Sisanya sih sama dan mirip. Dan beda juga di segi harga dan juga varian RAM-nya tentu saja. Jadi di Hot 50 4G itu ada dua model. Yang pertama, RAM 8GB, internalnya 128GB, itu eksklusif di Shopee kalau nggak salah ya, dia dijualnya, dan harganya cuma 1,6 jutaan. Luar biasa, menarik banget. Versi keduanya, Hot 50 4G yang versi RAM 6GB dengan storage 256GB, yang ini katanya akan dijual di seluruh channel, mau Tokped kayak, mau Shopee kayak, mau offline itu ada. 6 per 256GB, harganya cuma 1,8 juta pas, atau kalau flash sale 1.750.000. 1,8 juta lah, 1,8 juta aja udah keren sih, dapat 256GB dengan chipset baru Helio G100. Sedangkan di versi Hot 50 yang 5G yang pakai Dimensity 6300 itu cuma satu varian dengan RAM 8GB dan storage 256GB, harganya 2,3 juta. Ini juga lebih murah dari Hot 50 Pro Plus, tapi lebih kenceng ya, cuma ya nggak, bentuk desainnya beda aja gitu. Dan menariknya di ketiga lini Hot 50 ini, mau Hot 50 4G, Hot 50 5G, dan juga Hot 50 Pro Plus itu sudah mendapatkan fitur inovatif baru dari Infinix, yaitu Infinix AI. Ada Infinix AI Eraser buat ngapus objek-objek di foto, kemudian ada EA Creation, ada EA Assistant, dan EA lainnya yang sekali lagi ajaibnya, ini nggak nongol di seri Note
atau Zero duluan, malah nongolnya di seri hot duluan. Sumpah, ini bikin gua yang 2 minggu yang lalu gua beliin buat Minan Infinix Note 40, yang mana itu kastanya kan lebih tinggi dari seri hot ya, Note 40. Itu belum ada si Infinix AI. Sekarang nongolnya di hot. Agak kesel bagi pengguna Zero dan juga pengguna Note, tapi ya udah, berarti untuk Note dan Zero yang selanjutnya yang seri 50 akan dapat Infinix AI juga berarti ya. Gitu. Sekarang nongolnya di hot duluan. Keren sih, seri hot bener-bener sekarang dimanjain banget, yang dulunya cuma ala kadarnya. Oke. Terakhir, yang keempat itu dikenalin juga Infinix Hot 50i. Ini yang paling murah, harganya 1,5 juta. Dia pakai Helio G81 dan tetap pakai sensor Sony IMX 582 48 megapiksel yang menurut gua keren, bisa ada di handphone yang harganya semurah itu. Tetap anti banting, tetap IP54. Banyak yang mirip, cuma ya itu prosesornya lebih rendah, dan ini udah dijual lebih dulu, sekitar 2 minggu yang lalu udah bisa dibeli di pasaran yang Hot 50i. Nah, kalau di Hot 50i tidak ada Infinix AI. Oke, komplit 4 seri Hot 50 yang akan menggembur pasaran dari mulai rentang harga 1,5 juta sampai ke 2,5 juta. Semuanya terjangkau dan entry level ya, tapi punya banyak inovasi yang keren sih. Menyabet gelar tertipis di dunia aja udah keren gitu ya. Dan ini seri hot gitu, bukan seri yang mahal-mahal kok. Ada kejutan lagi, ternyata kemarin nggak cuma merilis Hot 50 series, Infinix merilis laptop InBook akhirnya ya. Terakhir InBook X2 itu udah berapa tahun yang lalu. Sekarang ada InBook Air dan InBook Air Pro Plus. Ya, ada 2 seri. Di InBook Air dia harganya cuma 8 juta pas ya, 7.999, pakai Intel Core i5 generasi 12 ya. Terus menariknya dia tipis banget dan ringan, 1,2 kg doang, dan layarnya IPS gitu ya. Yang lebih menarik sebenarnya satunya yaitu InBook Air Pro Plus. Ada Pro Plusnya di mana dia pakai layar OLED. Gila, layar OLED 2K lebih resolusinya, tipis banget, cuma 1 kg, jauh lebih tipis, dan sudah pakai Intel Core i5 generasi yang ke-13. Ini cuma dibanderol 10 juta pas atau 9.999.000, dan bisa bersaing banget sama laptop lain yang pakai OLED. Kayaknya ini harganya termurah deh, yang tipis pakai OLED dan ada di Core i5 generasi 13. Semua handphone Infinix per hari ini tanggal 25 Oktober itu sudah bisa dibeli ya di channel-channel khusus gitu ya. Kemudian untuk laptopnya juga menyusul akan segera tersedia di pasaran sampai di pasar offline seperti Erafone atau Infinix Store lainnya gitu. Keren banget sih menurut gue. So, kalau misalnya lo tertarik beli, gue juga kasih rekomendasi link pembeliannya, dan bagus atau enggak menurut gue Hot 50 Pro Plus bagus banget sih, dan kayaknya gue akan bahas tersendiri tentang Hot 50 biasa yang 4G karena itu harganya murah banget, plus dapat chipset terbaru kan G100. Itu yang akan diincar orang-orang karena bisa ngegame kenceng, layar bagus di harga yang segitu doang. Thanks buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di rubrik Om Gadget berikutnya, dan atau video-video lainnya di channel ini. Silahkan kita berkomentar di bawah. Seandainya gue berkesempatan untuk mereview smartphone ini, apa yang mau lu titip untuk uji cobakan ke gue. Nanti coba ya. Tapi kayaknya Hot 50 4G yang menarik gue sih. Kalau yang Pro Plus ya beda segmen lah gitu. Dah, thank you. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sini ngantuk ya. Ayah. Udah selesai ya. Ayah, Jinda lihat di TV.